Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Falah yang kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ali al-azim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi ahlina, fi mujtama'ina, fi baladina, fi ummatina, ya rahman ya rahim, amin, amma ba'du. Yang utama dan selalu kita utamakan memuji Allah, mengagungkan Allah, karena kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak, maka diberikan oleh Allah kemampuan untuk mensyukurinya. Makhluk yang lain cuman bisa bertasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Al-Isra 44. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan bertasbih, artinya memuji, mengagungkan Allah. Khusus untuk manusia mensyukuri nikmatnya, karena makhluk yang lain tidak diberikan oleh Allah kemampuan mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan karena kita selalu memuji dan mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka kita adalah hamba Allah yang selalu layak mendapatkan hasanat fid dunya dan nanti hasanat fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersalawat kepada Nabi adalah Allah, adalah malaikat-malaikatnya. Barulah Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, setelah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Al-Ahzab 56. Maka kita diberikan kekhususan sekali lagi oleh Allah untuk mengucapkan salawat dan salam, serta salawat salam kita umatnya kepada Rasul tidak hanya secara lisan, tetapi juga kita mencontoh, mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi. Allah bersolawat, Allah memuji. Malaikat bersolawat, memuji dan mendoakan. Kita bersolawat lebih luas lagi. Tidak hanya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kita diminta mengikuti Nabi, mengamalkan semua tuntunan Nabi. Terus menerus kita berusaha untuk mendekat dengan tuntunan Nabi, hingga kita semua bersama keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat dan teman-teman kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada seluruh pengurus Masjid Al-Falah, para tokoh, para sesepuh, dan yakin yang hadir ini kebanyakan ustadznya daripada jamaahnya. Ya, jadi yang memakai kopiah itu ustadz semuanya. Ibu-ibu yang pakai kerudung ustazah semuanya. Jadi saya tidak mau menggarami lautan, karena yang hadir adalah para ustadz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena amanah silaturahim, silaturahim itu bentuknya sangat banyak. Ada silaturahim ibadah, ada silaturahim ilmu, ada silaturahim ukhuwah. Kita gabungkan ketiga-tiganya. Majelis ini, kehadiran saya, Bapak Ibu semuanya, dalam rangka kita bersilaturahim. Silaturahimnya dalam rangka beribadah. Dengan bersilaturahim kita termotivasi untuk ibadah. Masya Allah, ada sesepuh kita yang hadir ke masjid. Kita bersilaturahim agar meningkat ibadah kita. Ada anak muda yang siap ke masjid. Silaturahim kita meningkatkan ibadah, meningkatkan ilmu.
Karena yakinlah dengan bersilaturahim ada ilmu yang kita dapatkan. Bagi kita ilmu itu tidak hanya yang kita dapatkan di ruang perkuliahan. Bahkan dalam kehidupan ini banyak sekali ilmu-ilmu Allah yang Allah sesungguhnya anugerahkan kepada kita tanpa kita sadari. Saya dapat ilmu dari Bontang ini banyak. Masya Allah. Kenyamanan beribadah, ketenangan beribadah, semangat beribadah, itu ternyata ilmu dari silaturahim kami ke Masjid Al-Falah. Dan yang terakhir, bahwa silaturahim dalam rangka kita menguatkan ukhuwah di antara kita. Tanpa ukhuwah, enggak mungkin kita bisa datang sholat. Tanpa ukhuwah, tidak mungkin kita jaga masjid, kita makmurkan masjid ini. Tanpa ukhuwah tidak mungkin kita mampu menjalankan aktivitas kita yang sangat beragam. Itulah esensi dari kehadiran saya. Jadi kalau 10 menit sudah selesai, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 konsepsi yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi kekayaan Al-Qur'an itu karena konsepsinya. Manusia yang hidup dengan konsepsi, manusia hidup yang dengan petunjuk, maka hidupnya jelas, arahnya jelas. Jadi kalau ada orang hidup tidak jelas arahnya, berarti tidak punya konsep hidup. Dulu ada yang mengatakan, sekarang mungkin tidak ada. Katanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Punya orang dalam itu. Jangan-jangan keluarganya orang dalam semuanya. Tidak punya konsep. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti perkembangan kehidupan, mungkin kita kagum dengan masyarakat Eropa, masyarakat Barat. Tapi mereka itu tidak punya konsep hidup. Bayangkan setelah bekerja, mereka foya-foya, selesai. Dihabiskan uangnya untuk hanya sesaat dari kenikmatan dunia. Berarti dia punya konsep hidup. Kalau orang hanya bekerja mencari kenikmatan dunia, berarti tidak punya konsep hidup. Karenanya doa kita selalu surat Al-Baqarah 202 adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina. Ini konsep hidup. Kalau cuman mengejar enak, mengejar senang, tidak perlu ada para guru, para ustadz, para ustazah. Sejak dilahirkan manusia sudah tahu mana senang, mana tidak senang, mana enak, mana tidak enak. Tidak perlu belajar tinggi-tinggi. Tidak perlu bermajelis ilmu, tidak perlu sholat. Kalau ingin tahu senang, tidak senang, enak, tidak enak. Ada restoran nikmat banget, enak banget. Itu tidak perlu dikasih tahu oleh guru, dia akan datang tanpa sepengetahuan gurunya. Karena semua mengatakan ini adalah enak. Orang yang hanya ingin kehidupan enak tidak punya konsep hidup. Kalau sekedar enak, tidak perlu ada sekolah, tidak perlu ada masjid. Kalau sekedar enak, kalau sekedar senang, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan konsep Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu, enaknya kalau liburan apa? Semua tahu. Enaknya jalan-jalan, enaknya tidur-tiduran. Enaknya habis penat kerja itu adalah ngopi, ngeteh, apalagi. Ini tidak punya konsep hidup. Kalau bicara di kepalanya enak, senang, berarti tidak punya konsep hidup. Maka Nabi Muhammad SAW justru mengingatkan orang-orang dahulu tentang konsep hasanah. Kalau konsep enak, tidak enak, maka sudah diketahui sebelum Nabi diutus, sudah tahu. Abu Lahab itu tahu enak dan tidak enak, senang dan tidak senang.
Yang belum tahu adalah baik dan tidak baik. Justru dia memilih bukan baik dan tidak baik, tapi memilih enak, memilih senang. Maka doa kita bukan Rabbana atina fid dunya apa? Kesenangan, sururon, tidak. Keenakan, ladzatan, tidak. Tapi hasanah. Hasanah itu artinya adalah, kalau kita memahamikan doa sapu jagat. Semua kata di dalam Al-Quran yang berujung kepada hasanah itu berarti semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kenikmatan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan baik tetapi pasti enak, pasti bahagia. Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang itu baik kecuali di dalamnya ada kebahagiaan. Salat itu kalau kita tidak merasakan enak, berarti kita belum mendapatkan hasanah pada salat kita. Puasa itu kalau masih merasa berat, berarti belum menganggap puasa itu hasanah. Infak sodako kalau belum kita yakin hasanah, berat untuk menunaikan infak sodako. Menjaga kebaikan bersama, kalau itu kita tidak sebut hasanah, memang berat, dan manusia tidak mau menjaga kebaikan bersama. Karena yang dicari adalah enak, yang dicari adalah senang. Kalau dicari adalah baik, di dalam kebaikan pasti. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Nanti Al-Baqarah 26. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dulu masyarakat sebelum Nabi diutus, di masa awal Nabi Muhammad diutus, yang ada di dalam kepala mereka enak, senang, lezat, nikmat, diganti oleh Allah hasanah. Tapi yakinlah tidak mungkin Allah katakan hasanah kecuali di dalamnya ada kebahagiaan, ada kenikmatan, ada kesenangan, tapi perspektif hasanah. Ada baik tapi perspektifnya enak. Tapi Allah ganti baik, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, perspektifnya hasanah. Wah, dulu ya, laki-laki punya istri banyak, enak, bahkan bebas, nggak pakai wali, nggak pakai saksi, bebas. Itu menurut mereka enak. Allah ganti hasanah, harus suami dan istri, harus memenuhi syarat dan rukun. Ini hasanah, dan hasanah tidak mengurangi kenikmatan dan kebahagiaan, bahkan bergaul. Kalau perspektif dulu bergaul yang penting enak, meskipun orang lain tidak enak. Tapi sekarang bergaul itu hasanah dulu. Kalau hasanah, yang ini enak, yang ini enak, namanya hasanah. Asal jangan sebagaimana cerita, namanya cerita bukan riwayat. Istrinya namanya ya Mukminah, tetangganya namanya Hasanah. Berdua berangkat ibadah umroh. Suaminya setiap putaran tawaf membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Istrinya yang di sampingnya lama-lama kesel juga. Aku tidak pernah disebut namaku dalam doamu. Yang disebut nama tetanggaku hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah hasanah. Ada 3 hal yang dikaitkan dengan hasanah. Berdasarkan surat Al-Mu'minun 115, apakah kalian masih tidak yakin aku ciptakan segala sesuatu tidak abas, tidak sia-sia. Kalau tidak sia-sia berarti bermanfaat. Kalau bermanfaat berarti baik. Kalau baik berarti berkah. Kalau berkah berarti ada hikmahnya.
Masya Allah. Bapak Ibu, sakit itu enak apa enggak enak? Siapa yang bilang enak? Nah, doalah sakit terus. Tapi kalau perspektif hasanah, sakit itu yakin di dalamnya ada sisi baiknya, di dalamnya ada sisi berkahnya, di dalamnya ada hikmahnya. Tersebutlah dalam riwayat ini bicara hikmah. Hikmah itu kalau di Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, sampai Allah katakan hikmah itu kebaikan yang banyak. Hikmah itu kita dapatkan setelah beberapa lama, enggak bisa sekarang. Kalau sekarang namanya manfaat, kalau sekarang namanya kegunaan. Kemudian kita usahakan supaya menjadi kebaikan dan keberkahan. Kita akan dapatkan hikmah setelah beberapa lama. Ada seorang ibu punya anak 4. Yang ketiga itu sukses menurut manusia. Ciri sukses itu berangkat pagi pulang malam, nggak ada waktu untuk keluarganya. Itu sukses, betul ya? Betapa sedihnya sang ibu. Karena anak keempat nggak sukses, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya penghasilan tetap. Dia mengatakan, ya Allah, Engkau tidak adil. Kenapa anakku yang keempat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya? Hikmahnya Allah berikan setelah beberapa tahun. Sang ibu lanjut usia, suaminya meninggal dunia, sakit dan uzur. Barulah dia katakan, ya Allah, ini kebaikan anakku yang keempat. Kalau cuma 3, maka tidak ada yang mendampingi setelah sakit, saat uzur. Karena yang ketiga sibuk semuanya. Yang datang bersama ibu adalah anak yang keempat. Padahal awalnya suuzon sama Allah. Ini anak keempat nggak ada gunanya, di rumah aja tinggalnya. Ketika sakit setelah 10 tahun, baru ini anakku sesungguhnya. Anak keberapa? Yang keempat. Karena yang ketiga ditelepon, maaf lagi sibuk. Kan orang sukses. Ya, datang lebaran saja pulang kampung. Masya Allah. Perspektifnya Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah itu tidak hanya untuk diri sendiri, untuk bangsa, untuk umat kita inginkan hasanah, bukan senang. Maka bahasa Al-Quran untuk yang lebih luas adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Kalau cuman menyenangkan, tidak perlu Allah utus Nabi. Sejak lahir manusia fitrahnya nyari yang senang. Tapi kebaikan itulah Allah utus para Nabi. Kebaikan itulah Allah utus dan siapkan pewaris para Nabi. Karena tugasnya adalah bagaimana manusia terus berada dalam kebaikan, kenikmatannya, kebahagiaannya, kesenangannya, perspektif hasanah. Karena ada kesenangan dan kenikmatan tapi tidak diridhoi oleh Allah, namanya sayyi'ah. Apakah orang baik tidak boleh bersenang-senang? Boleh. Apakah orang yang ingin mendapatkan kebaikan tidak boleh berbahagia? Jadi dulu orang baik itu ya udah diem aja, nggak punya rumah, wah ini orang baik. Nggak punya rumah dia, nggak punya kendaraan, ini orang baik, orang soleh, betul? Ya, jalannya nunduk, ini orang baik. Ya, tidak berinteraksi dengan masyarakat, ini orang baik. Masya Allah. Kalau itu Nabi tidak perlu penat lelah, tidak perlu dalam tanda kutip melakukan berbagai hal. Tujuan utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita semua umatnya sekarang mendapatkan kebaikan dari keluarga, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Kebaikan dari ilmu, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Kebaikan dari bersama-sama bersaudara, ada kebahagiaan, kenikmatan. Tapi diubah oleh Allah bahwa kesenangan kita, kebahagiaan kita
kenikmatan kita dalam rangka kita mendapatkan hasanat fid dunya dan hasanat fil akhirah. Tadi saya diajak makan di Bontang Kuala. Oh, nikmat itu. Ikannya fresh. Tapi nikmatnya dalam kebaikan. Karena ada nikmat tidak dalam kebaikan. Makan yang haram nikmat, tapi bukan dalam kebaikan. Pergaulan yang bebas nikmat, tidak dalam kebaikan. Maka Allah alihkan. Sehingga konsep Al-Quran itu bukan mengganti, bukan kemudian serta-merta meninggalkan, tidak. Isilah dari kesenangan dan kenikmatan kalian dengan kebaikan. Kebaikan itulah yang akan menjadikan kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan berpahala. Minggu lalu saya ke Melbourne. Saya diundang lagi itu puasa ini ke Melbourne. Ustaz, nanti Ramadan ke sini. Kemudian saya berpikir, ternyata maghribnya itu 8.30. Isya pukul 10.30 malam. Jadi saya mikir kalau tarawih selesai jam 12. Subuhnya 3.30. Berarti selesai tarawih jam 12, kemudian siap-siap jam 2 kudu bangun lagi sahur. Kemudian setelah itu kerja. Tapi mereka meyakini itulah hasanah dari Allah. Karena ada kebaikan dan ada keberkahan. Ada yang bertanya, kalau gitu boleh nggak kami puasa Ustaz pakai waktu Indonesia? Pokoknya ya udah stabil aja lah. Bedanya kan kita menit-menit doang ya. Maksudnya subuh udahlah jam 5. Ya. Kemudian maghrib jam 6. Saya katakan boleh. Syaratnya gaji Anda pakai rupiah juga. Nah, ini kan kebaikan. Jadi memahami kebaikan itu jika ditelusuri, inilah kekayaan dari agama kita. Memang baik. Kalau cuman senang, mudah. Enggak perlu belajar tinggi-tinggi. Enggak perlu ibadah. Tapi kita ingin dalam kenikmatan, kebahagiaan, dalam persaudaraan kita, dalam kebersamaan kita ada hasanah. Kenapa hasanah? Itulah yang disebut dalam kolektivitas namanya baldatun thayyibatun. Karena dulu negeri Sabah yang dikisahkan di surat Sabah itu kan makmur loh jinawi, tapi mereka hanya memikirkan kesenangan, lupa dengan kebaikan. Digantilah oleh Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Itu alasannya. Di masa Nabi bukan berarti ketika masa jaya masyarakat Madinah itu kan sejahtera, kaya semua. Tidak berarti semuanya kaya. Banyak sahabat-sahabat yang tidak berpunya, tetapi Allah abadikan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Inilah kebaikan mereka. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Saling mencintai. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada kepentingan dalam dirinya terhadap sahabatnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengutamakan orang lain padahal dirinya amat sangat membutuhkan. Sejarah mencatat tidak semua masyarakat Madinah itu kaya raya, tapi mereka lah yang paling gemar membantu sahabat bahkan mereka nangis hazanan alla yajidu ma yunfikun, nangis kalau tidak bisa berinfak. Itulah kebaikan bagi mereka. Kalau tidak bisa bangun malam, itulah kebaikan bagi mereka. Kalau tidak berkeluarga dan tidak baik dengan keluarga, itulah kebaikan. Tapi yakinlah Bapak Ibu, dalam kebaikan, karena itu dari Allah pemilik segala-galanya. Dalam kebaikan ada kenikmatan, dalam kebaikan ada kebahagiaan. Kan dulu sahabat bertanya, malah ada 3 sahabat dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Itu sahabat ada yang melihat ibadahnya Nabi, kalau gitu aku nggak pernah tidur, sholat malam terus. Yang satu, aku puasa nggak pernah makan. Yang satu, wah caranya supaya aku hebat, aku nggak akan nikah, jomblo hingga. Oleh Nabi diluruskan, ini bukan hasanah. Aku ini yang paling ana atqakum, aku paling bertakwa. Tapi
aku bangun dan aku tidur. Itulah hasanah. Dalam bangunnya ada hasanah, dalam tidurnya. Jadi tidur itu hasanah. Yaitu tidur pada waktunya. Kalau majelis ilmu tidur itu tidak hasanah. Apalagi khutbah Jumat tidur, enggak hasanah itu. Aku itu puasa dan aku berbuka. Puasa itu hasanah, makan itu hasanah. Karena kalau tidak makan enggak hasanah. Menurut sebagian orang hasanah kalau enggak makan. Menurut sebagian orang makan terus hasanah. Oh enggak, kata Nabi seimbang. Makan pada waktunya hasanah, berpuasa pada waktunya hasanah, menikah itu hasanah. Jadi subhanallah, masyarakat dunia Bapak Ibu terkagum-kagum dengan konsep Islam. Tapi umat Islam malah meninggalkan. Jadi intinya dari doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam sholat kita ada kenikmatan, ada kebahagiaan, dan itu hasanah. Dalam baca Quran kita ada kebahagiaan. Yang tahu kebahagiaan, yang pernah merasakan kebahagiaan, yaitu dalam baca Quran, dalam infak sodako ada kebahagiaan. Karena yang diminta dan selalu kita minta kepada Allah adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, bukan kesenangan. Kesenangan orang lain lebih jago dari kita. Itu nyari yang paling senang, mereka lebih tahu dari kita. Kita kadang ikut-ikut kan, ikut-ikut senang, padahal nggak senang itu ya. Padahal nggak baik, tapi kita ikut-ikut. Wah ini kayaknya senang, ayo anak muda ikut itu senang. Padahal itu tidak baik. Akhirnya budaya kita yang bagus kalah. Kenapa? Mereka berburu kesenangan. Masya Allah, alhamdulillah ya, di Bontang tidak ada rame-rame kan kemarin. Yang diburu kita kebaikan aja lah. Tapi dalam kebaikan boleh ada kenikmatan dong. Bukan berarti kebaikan itu harus sedih. Kebaikan itu makannya ya nasi putih doang. Kebaikan itu makannya variasi menu. Kebaikan itu minumnya ganti-ganti. Kebaikan itu berkeluarga. Kebaikan itu bergaul, bersahabat, bersilaturahim. Itulah kekayaan dari ayat 202 surat Al-Baqarah. Karenanya menjadi doa sapu jagat. Kalau kita tadaburi, itulah inti dari kita berkeluarga, kita berilmu, kita berpendidikan, kita berada di berbagai ruang adalah insya Allah kita nambah hasanah kita. Ini hasanah beneran ya kaum bapak, bukan hasanah nama perempuan, ini hasanah beneran. Karena tadi ceritanya begitu ya, yang diingat hasanah, padahal itu tetangga sebelah rumah. Ini hasanah beneran dari Allah. Maka inilah yang ditawarkan oleh Allah. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, kita lebih banyak dikayakan oleh Al-Quran. Maka orang yang Al-Qurannya baik selalu bahagia, karena dia memandang semua yang Allah hadirkan adalah manfaat. Pasti enggak ada yang tidak manfaat. Yang kedua, harus diusahakan baik dan berkah. Jadi berkah itu harus diusahakan. Harta manfaat bagi siapapun, tapi harta bisa berkah bagi fulan, bisa tidak berkah bagi yang lain karena tidak memberkahinya. Nanti Al-A'raf 96. Setelah berkah kita yakin ada hikmah. Hikmah itu 269, Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian suka sama sesuatu padahal enggak baik, berarti enggak hasan. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal baik. Kenapa? Karena yang tahu bahwa ini baik bagi kita hanya Allah. Ya, kita hanya tahu senang, hanya tahu enak. Maka Allah lah yang maha baik, yang mengetahui ini untuk baik. Jadi sakitmu ini paling baik untukmu, maka tidak boleh suudzon. Susahmu ini baik bagimu. Karena dengan susah ternyata dia lebih dekat dengan Allah. Mohon maaf, ini supaya kamu lelah, letih bekerja, maka baik untukmu. Saya pernah, dan mungkin Bapak Ibu wallahu alam kalau di sini, itu kita biasa kalau Jakarta ada yang tunanetra, itu kan jualan kerupuk ya, keliling dia. Saya pernah nanya sampai zuhur kan, Pak sudah ada yang laku? Belum Ustaz.
Keliling dari jam 7 sampai jam 12 belumlah. Tapi dia yakin yang aku cari bukan untung, yang aku cari bukan seneng, yang aku cari baik. Karena langkah kakinya muter-muter sudah berpahala. Dia tidak bergantung sama orang lain, dia tetap nyari. Hasil itu di tangan Allah, itulah baik. Kalau dia tidak memahami baik, sudahlah. Orang juga nggak peduli sama aku, duduk aja. Ntar juga ada orang yang datang. Konsepnya dirubah oleh dia. Dia katakan, Ustaz, saya tetap bekerja mencari, meskipun nanti hasilnya bagaimana, karena bisa jadi itu yang terbaik untukku. Kalau tidak untuk duniaku, itu yang terbaik untuk akhiratku. Kan langkah kakinya dihitung pahala. Langkah kakinya menghapus dosa. Dan Allah sengajakan itu. Kita tidak tahu. Tapi Allah yang maha baik tidak mungkin menetapkan sesuatu kecuali untuk kebaikan. Yang dikayakan oleh Allah perspektifnya kebaikan. Yang diberikan oleh Allah berbagai kemampuan perspektifnya kebaikan. Kalau nyari seneng, kita contoh Korun saja. Ya. Kalau nyari enak, kita contoh siapa? Tapi kalau nyari baik, yang nggak punya apa-apa ada Bilal, nggak punya apa-apa tapi baik, calon penghuni surga. Yang kaya, ada Nabi Sulaiman, ada sahabat Utsman. Jadi contoh-contoh orang baik dalam berbagai keadaannya sudah ada dan Allah sudah siapkan semuanya. Maka Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam buku Fiksir mengatakan, ini hebatnya sahabat di masa Nabi, nggak ada yang sama, supaya kita ada rujukan contohnya. Yang kayak Utsman, ayo kayak Utsman, dia diperkaya oleh Allah. Yang kayak Abu Bakar, ayo. Yang kayak Umar, silakan. Yang kayak sahabat Ali, silakan. Yang kayak Abu Dzar, silakan. Karena mereka sudah dibangun oleh Nabi konsep yang bernama hasanah. Baik semuanya itu, nggak ada yang nggak baik. Masya Allah. Orang nggak punya baik, orang yang punya baik. Yang di atas baik, yang di bawah baik semua, nggak ada yang nggak baik. Jadi itulah yang menjadikan insya Allah masyarakat kita, bangsa dan umat kita selalu baik adalah yang ada dalam keseharian kita. Kita inginkan kebaikan. Kebaikan pada harta kita, kebaikan pada keluarga kita, kebaikan pada rumah tempat tinggal kita, kebaikan pada seluruh yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Allahumma barik lana fima razaqtan. Harus diusahakan berkah itu. Kalau tidak diusahakan nggak berkah. Harta dinikmati sendiri nggak berkah, tapi diinfakkan jadi berkah. Berarti harus diusahakan. Karena berkah itu adalah sesuatu yang Allah hadirkan dari kemanfaatan asal. Dan selalu yakinlah bahwa di atas itu ada hikmah, dan hikmah adalah khairon katsira, kebaikan yang banyak. Enggak ada yang ngalahin hikmah. Saya ingat dulu ada sahabat saya Qori'ah. Dia ada jadwal di Kalimantan, tapi wallahu alam timur apa barat. Waktu itu Covid 2020 lagi tinggi-tinggi. Enggak keluar itu, Pak, surat bebas Covid. Sedih kan? Kesel kan? Enggak jadi nih. Jadwalku sedih, bahkan nyalahin, Allah gimana ini. Yang lain dapat terbanglah. Ternyata terjadi seperti dalam berita. Pesawatnya kece, barulah dia katakan inilah memang hikmah mah di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, sama dengan penyesalan di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Itulah hakikat dari hidup kita, Bapak Ibu. Inilah wawasan Al-Quran, inilah konsepsi Al-Quran, insya Allah. Dan hasanah tidak bisa sendirian, makanya Rabbana atina, kami sendirian enggak mungkin kita menghadirkan kebaikan. Kenikmatan aja enggak bisa sendiri. Maka kebaikan juga kita jalankan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan demikian Allah selalu hadirkan hasanat di dunia, berbagai kebaikan di dunia, dan nanti hasanat
fil akhirah. Berbagai kebaikan-kebaikan di yaumil akhir kelak. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahim kembali di waktu-waktu yang akan datang. Saya serahkan ke panitia, ke pengurus semuanya. Terima kasih yang sudah hadir membersamai dalam majelis yang mulia ini, memakmurkan masjid kita, menambah kebaikan kita. Dan majelis ilmu ini kan kenikmatan, nikmat enggak? Kalau enggak nikmat udah pada tidur ini ya, berarti nikmat banget. Tapi pengajian enggak sukses kalau enggak ada yang tidur. Kalau sudah ada yang tidur sukses. Karena orang ngaji ala bizikrillah tatmainnul qulub, supaya hatinya tenang. Saking tenangnya sudah lupa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum semuanya. Ila liqa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.